Halo, selamat siang semua. Pada kali ini saya akan membahas prinsip sistem operasi. Tim penulis buku ada Nono Haryana, Adi Nugroho Susanto Putro, ada Eita Eliana Bartono, Ewis Nur Fitriani Dewi. Dengan nomor ISBN 9786388569992 dan tahun terbit pada Agustus 2023. Dalam topik pembahasan kali ini, yang pertama gambaran sistem operasi, yang kedua ikhtisan sistem, yang ketiga konsep dasar memori, yang keempat menjadwalkan uniprosesor, yang kelima ancaman keamanan komputer, dan keenam adalah teknik keamanan komputer. Kata pengantar. Buku Prinsip Sistem Operasi merupakan panduan komprehensif yang mengeksplorasi prinsip-prinsip sistem operasi yang mendasari teknologi informasi saat ini. Mulai dari konsep dasar sistem komputer hingga isu-isu yang penting seperti keamanan komputer dan pemrosesan distribusi. Buku ini membantu membaca memahami bagaimana sistem operasi memungkinkan koordinasi harmonis antara perangkat keras dan perangkat lunak, dengan fokus pada manajemen proses, sinkronisasi alokasi memori, serta deadlock, keamanan komputer, dan isu-isu terkait. Buku ini bertujuan membangun pemahaman yang mendalam tentang peran sistem operasi dalam mengimplementasikan teknologi dengan sukses. Penulisan mengekspresikan harapan agar buku ini membantu membaca menjelajahi dunia sistem operasi dengan rasa ingin tahu yang baru dan pengertian yang lebih dalam, sambil berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kita masuk ke dalam bab pertama, gambaran umum sistem komputer. Gambaran umum sistem komputer membahas pentingnya sistem operasi dalam pengelolaan sumber daya komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras komputer dan penggunaan pengaturan, serta mengontrol aspek operasional dalam sistem komputer, seperti alokasi dan penggunaan sumber daya. Sistem operasi juga memberikan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer melalui perintah atau antarmuka grafis. Jenis sistem penyimpanan sekunder yang umum digunakan termasuk hard disk drive (HDD) dan solid state drive (SSD). HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Sementara SSD menggunakan teknologi flash untuk menyimpan data dengan waktu akses yang lebih cepat. Semua ini merupakan konsep dasar yang penting dalam memahami fungsi dan peran sistem komputer. Dalam operasi sistem komputer, gambaran umum sistem komputer membahas pentingnya sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras komputer dan penggunaan, mengatur serta mengontrol aspek operasional dari sistem komputer, seperti alokasi dan penggunaan sumber daya. Sistem operasi juga memberikan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer melalui perintah atau antarmuka grafis. Jenis sistem penyimpanan sekunder yang umum digunakan termasuk hard disk drive (HDD) dan solid state drive (SSD), menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Semua ini merupakan konsep dasar yang penting dalam memahami fungsi dan peran sistem operasi dan operasi sistem komputer. Yang kedua adalah ikhtisar sistem. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sehingga pengguna. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan kepada pengguna. Fungsi sistem operasi meliputi manajemen prosesor, memori, file, perangkat keamanan, kontrol kinerja sistem, mendeteksi kesalahan hardware, dan koordinasi antara perangkat lunak. Manajemen memori adalah aktivitas penting dalam memastikan pemrosesan dan I/O yang efisien. Manajemen memori adalah bagian dari sistem operasi
yang mengaruhi antara proses. Sistem terdiri dari proses sistem operasi dan proses pengguna yang berpotensi dijalankannya secara bersamaan. Proses multiplexing pada satu CPU memproses output dari beberapa input yang diseleksi. Studi ini membahas penggunaan waktu penyelesaian yang dinormalisasikan sebagai metrik untuk mengevaluasi kinerja algoritma penjadwalan. Penelitian mengusulkan kebijakan penjadwalan ARRN, Aegis Response Radio Nets, untuk meminimalkan nilai rata-rata waktu penyelesaian yang dinormalisasikan dari semua prosesor. Rumus rasio response dihitung sebagai waktu tunggu ditambah perkiraan waktu layanan dibagi oleh perkira waktu layanan. Mencangkup normalisasi perputaran waktu untuk minimalkan nilai rata-rata dari semua proses. Penelitian juga mencatat bahwa meskipun waktu layanan selanjutnya tidak diketahui secara pasti, itu dapat dipikirkan berdasarkan kejadian sebelumnya atau masukan dari pengguna atau konfigurasi sistem. Penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan penjadwalan yang dapat meningkatkan kinerja algoritma penjadwalan. Kita masuk ke bab 3, konsep dasar memori. Konsep dasar memori CPU. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai penghitungan program. Sedangkan manajemen memori adalah aktivitas manajemen memori komputer. Proses ini mengalokasikan memori ke proses sesuai permintaan, membebaskan memori untuk digunakan kembali saat tidak lagi diperlukan, dan menyediakan cara untuk mempertahankan alokasi memori ke proses. Manajemen memori utama yang sangat penting untuk sistem komputer. Bagian kedua, untuk kemampuan pemrosesan dan I/O yang efisien. Penting untuk memungkinkan memori menampung sebanyak mungkin proses untuk memastikan bahwa pemrograman dan proses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik dan sistem komputer. Manajemen memori adalah bagian dari sistem operasi yang mengaruhi proses mana yang antri, jenis memori A dan memori B. Yang keempat adalah penjadwalan uniprosesor. Pengertian, suatu program tidak melakukan apapun kecuali instruksi dijalani oleh mikroprosesor. Setiap proses di dalam membutuhkan sumber daya, tentu termasuk waktu prosesor, memori file, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya ini diberikan kepada proses saat dibuat atau dialokasikan pada saat sedang dijalankan. Selain itu, juga melibatkan ke berbagai sumber daya fisik dan logis yang diperoleh saat proses dilaksanakan. Berbagai data inisialisasi dapat dilakukan, misalnya pertimbangan sebuah proses yang fungsi untuk menampilkan status file di layer atau terminal. Rasio respons tertinggi berikutnya diusulkan untuk meminimalkan nilai rata-rata waktu penyelesaian yang dinormalisasikan dalam sebuah proses. Pada tabel telah menggunakan normalisasi berputar waktu yang perbandingan antara waktu perputaran dengan waktu pelayanan aktual. Hal ini meminimalkan nilai rata-rata dari sebuah proses. Feedback, pendekatan lain untuk pendukung proses yang lebih pendek adalah memberi penalti bagi proses yang telah berjalan lebih lama. Bab 5, ancaman keamanan komputer. Dalam era digital yang semakin maju, komputer telah menjadi bagian penting dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Komputer dan jaringan komunikasi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan mendapatkan informasi. Namun dengan kemajuan teknologi ini juga ada ancaman yang serius terhadap keamanan dan kerahasiaan data. Ancaman komputer dari waktu ke waktu semakin rumit dan canggih, memberikan kesempatan bagi penjahat cyber untuk mencuri data sensitif, merusak sistem, dan bahkan mengancam stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Sistem keamanan komputer, atau sekarang lebih dikenal sebagai keamanan cyber atau keamanan IT, sistem perlindungan komputer mewakili perlindungan sistem informasi dari pencurian atau kerusakan pada peranti keras, peranti lunak, dan informasi yang ada di dalamnya, serta dari gangguan atau kesalahan arah layanan yang mereka berikan. Keamanan komputer pada dasarnya merupakan perlindungan sistem komputer dan data terhadap berbagai kemungkinan
kerusakan, pencurian, dan penggunaan yang tidak sah. Ini adalah sebuah proses untuk dapat mencegah dan mendeteksi akses tidak sah ke dalam sistem komputer. Dan bab terakhir adalah teknik keamanan komputer. Teknik keamanan komputer yang dapat digunakan merujuk dari 3 pilar utama keamanan komputer. Menurut Stelling M. Bauer, 2012 yakini yang pertama, kerahasiaan, confidentiality, menjamin bahwa informasi yang ada dijamin bersifat pribadi, hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang. Yang kedua, integritas atau integrity, manajemen bahwa data informasi yang diperoleh dijamin kebenarannya dan tidak dimanipulasi oleh orang yang tidak berkepentingan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan, availability, menjamin informasi yang dikirim melalui sistem yang valid, tidak tertolak, dan dapat diakses sesuai dengan kewenangan. Tujuan buku ini adalah sistem operasi menjadi inti yang menggerakkan dinamika kompleks dunia teknologi informasi, dari layanan ponsel cerdas yang kita sentuh hingga infrastruktur komputasi berskala besar di balik layanan web global. Prinsip-prinsip sistem operasi memberikan fondasi esensial untuk segala interaksi digital kita. Buku prinsip sistem operasi ini hadir dengan tujuan menjelajahi dan menguraikan hamparan luas pengetahuan tentang bagaimana sistem operasi memungkinkan koordinasi harmonis antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta bagaimana konsep-konsep ini membentuk dasar dari kemajuan teknologi masa kini. Dengan menguraikan materi yang berkisar dari gambaran untuk sistem komputer hingga keamanan komputer yang semakin penting. Buku ini bertujuan untuk menjadi panduan komprehensif bagi pembaca yang ingin memahami landasan utama sistem operasi. Bab demi bab, kami akan menggali konsep-konsep seperti manajemen proses, sinkronisasi, dan alokasi memori, sambil membeda isu-isu kritis seperti deadlock, keamanan komputer, dan proses terdistribusi. Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga membangun pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem operasi berperan dalam menjembati kesenjangan antara potensi teknologi dan implementasi yang sukses.